memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasanya. Ayo coba disiapkan dulu kita dalam berdoa. Rina, ya Bu, bersiap berdoa. Selesai. Alhamdulillah. Nah anak-anak, hari ini adakah dari kalian yang tidak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Anak-anak, sebelumnya kita telah belajar terlebih dahulu di materi yang sebelumnya, yaitu mengenai apa? Berpikir komputasional. Iya, pintar sekali. Berpikir komputasional. Nah, dalam berpikir komputasional itu ada 4 kategori yang harus kita pelajari. Yang kemarin sudah kita pelajari salah satunya. Siapa yang tahu? Ya. Ada. Coba diingat-ingat. Dekomposisi. Iya, dekomposisi. Ada lagi nggak? Algoritma. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi kecerdasan artifisial. Kira-kira ada nggak yang tahu dikit-dikit apa sih kecerdasan artifisial itu? Kecerdasan artifisial. Ya, coba. Itu loh Bu, yang sekarang lagi viral itu Bu, orang bikin video Bu, ada orang yang kelihatan orang asli Bu, tapi bukan orang. AI itu. Iya, namanya apa itu? AI. Nah, AI itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan artifisial. Sama. Iya, betul. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di depan ini, Mbak. HP Bu, HP. Ada yang punya HP di rumah? Ada Ibu, aku nggak ada. Nah, yang sudah punya HP, coba kalau kamu punya HP, biasanya HP-nya itu dikasih ke sana enggak? Sama ibuku sih iya Ibu, supaya aku nggak rajin main HP. Nah, anak-anak biasanya kata sandinya dimasukkan 1, 2, 3, apa yang dipegang jari langsung terbuka? Kalau rumahku Bu, dia pakai ibu yang ada di samping HP-nya itu Bu, supaya cuman dari ibu saya aja yang bisa masuk, soalnya kalau pakai angka saya sudah tahu angkanya. Iya, pintar sekali ya. Itu namanya bagian dari kecerdasan artifisial yang kita akan pelajari. Bisa membuka menggunakan yang namanya sidik jari. Jadi nggak capek-capek ngetik? Iya, tidak perlu capek ngetik. Nah, tujuannya apa kita belajar ini? Kita lihat di layar supaya kalian itu nanti dapat menjelaskan pengertian dasar kecerdasan artifisial dengan kata-kata kalian sendiri atau dengan kalimat kalian sendiri, bahasa kalian. Dan kemudian selanjutnya setelah itu kalian dapat memberikan contoh kecerdasan artifisial yang ada di lingkungan kalian sehari-hari. Yang terakhir, kalian dapat nih membedakan mana perbedaan antara robot biasa dengan robot yang telah menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, mari kita motivasi diri kita dulu dengan cara tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, alhamdulillah. Dan sekarang kita akan memasuki pembelajaran. Nah, anak-anak, kira-kira apa itu ya kecerdasan artifisial? Nah, kecerdasan artifisial itu sangat banyak bentuknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita bisa mencari tahu apa itu kecerdasan artifisial, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa sih kecerdasan artifisial itu bisa menjadi sangat pintar melebihi manusia. Nah, selanjutnya
melakukan perintah saja, tapi juga menjadi pintar, ya, dan melakukan hal-hal yang biasanya bisa kita lakukan. Nah, komputer bisa melakukannya. Nah, kecerdasan artifisial itu seperti otak tambahan untuk komputer dalam membantu mereka mengambil keputusan. Selanjutnya, karakteristik utama dari kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial itu machine learning. Maksudnya itu yaitu belajar dari data. Jadi kecerdasan artifisial itu belajar dari banyaknya data yang telah dimasukkan. Contohnya, misalnya kayak YouTube, ya. YouTube itu video apa yang harus tonton. Misalnya awalnya kalian memasukkan video cara merangkai bunga atau cara membuat bunga. Maka nanti dari YouTube itu setelah kalian masukkan cara merangkai bunga, maka akan direkomendasikan, oh ini loh video yang relevan, yang nyambung dengan yang telah kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya bekerja dengan algoritma. Kecerdasan artifisial itu bekerja dengan algoritma. Misalnya nih, kecerdasan artifisial itu memakai resep khusus untuk memecahkan masalah. Aplikasi cuaca misalnya pakai algoritma untuk meramalkan hujan. Nah, itu juga kecerdasan artifisial menggunakan algoritma untuk meramalkan hujan atau cuaca beberapa hari yang akan datang. Itu dilihat dari data beberapa hari yang lalu. Nah, setelah itu dia akan membuat algoritmanya untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi. Nah, kecerdasan artifisial itu juga dapat menyesuaikan diri. Misalnya, kita sedang berada di suatu wilayah. Dengan menggunakan Google Maps, kita dapat mencari di pencarian, aku kalau mau ke suatu tempat, misalnya ke plaza ini, kira-kira butuh berapa menit ya dari lokasiku. Nah, itu dia dapat mengerjakan seperti itu. Jadi bukan hanya di tempat kita berada saja. Ketika kita berada di kota, dia juga langsung merubah dirinya berada di kota. Selanjutnya, mengenali pola dan membuat keputusan. Kecerdasan artifisial juga menemukan pola. Maksudnya, mengkhususkan sesuatu secara otomatis. Misalnya nih, kalian ada nggak yang pernah melihat orang tuanya bermain Facebook? Nah, terus kalian pernah foto bareng pada saat main, pada saat apa, kemudian diupload di Facebook. Kemudian di wajah temanmu itu terus ada kotak kecil yang otomatis mengarahkan ke akunnya dia. Iya, itu termasuk dari pekerjaan kecerdasan artifisial itu dalam mengenali pola. Nah, bagaimana sih Bu cara kecerdasan artifisial itu bekerja? Ada yang tahu? Belum tahu? Nah, yang pertama, kecerdasan artifisial itu membutuhkan banyak sekali data atau informasi untuk belajar. Semakin banyak data yang dimasukkan pada kecerdasan artifisial, maka semakin pintar kecerdasan artifisial itu menerjemahkan apa yang kita mau. Selanjutnya, setelah memasukkan data yang banyak, data apakah kita sendiri yang memasukkan? Ada yang tahu? Tidak, tapi dari belahan dunia manapun yang telah memasukkan data yang namanya itu big data. Nah, disitulah terkumpul semua informasi. Mau bahasa Cina, mau bahasa Jepang, mau bahasa Inggris, ya. Secara pintar, kecerdasan artifisial itu akan mengartikan sesuai dengan country-nya atau sesuai dengan negaranya. Itu yang dinamakan big data. Nah, setelah itu kecerdasan artifisial itu akan mencerna, yang mengenali pola apa yang ingin kalian cari. Misalnya, kita akan mencari di sebuah platform, misalnya Google. Nah, itu kita masukkan kudanil. Maka yang keluar adalah gambar kudanil. Kalau kita memasukkan misalnya binatang yang tidak ada di Indonesia, apa contohnya? Salamander ya.
Misalnya kita memasukkan salamander, langsung dia keluar salamander. Misalnya kita memasukkan binatang yang tidak ada di Indonesia lagi, unta. Ya, unta kan tidak ada di Indonesia. Unta itu bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nah, unta itu dalam bahasa Inggrisnya namanya camel. Ya, jadi kalau kita memasukkan dalam platform Google unta, itu maka yang keluar unta, bukan camel. Itulah tadi yang dinamakan bahwa kecerdasan artifisial itu sesuai dengan country-nya, ya, sesuai dengan negaranya. Jadi kita tidak harus memasukkan camel atau unta itu apa kalau bahasa Arabnya, yaitu ya itu. Nah, selanjutnya setelah dia mencari pola, kemudian belajar dari banyaknya informasi yang telah dimasukkan, selanjutnya dia memprediksi, ya, atau output yang dihasilkan yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, dia dapat memberikan hasil sesuai dengan keinginan kita. Nah, anak-anak, mengapa sih kecerdasan artifisial itu sangat penting bagi kita? Kenapa? Ya, coba saya. Karena bisa membantu kita lah, Bu. Membantu kita dalam apa tuh misalnya? Misalnya saya lihat saya itu kalau pergi, kalau cari alamat kalau kami pulang, dia pakai Google. Iya, pintar sekali. Dia itu dapat membantu menyelesaikan masalah kita, ya, dengan secara tepat, cermat, sesuai dengan perintah yang kita berikan, ya. Ya, Rina, kamu Buka YouTube, cara memasak nasi goreng. betul. Terus itu banyak benar tuh muncul, ada nasi goreng sederhana, ada nasi goreng telur, ada nasi goreng ayam. Iya, benar sekali. Nah, untuk memasukkan sebuah perintah, kenapa kecerdasan artifisial itu pintar? Kita harus memasukkan perintahnya itu dengan lengkap. Misalnya Rina tadi mencari nasi goreng, ya, memasak nasi goreng. Kita harus masukkan memasak nasi goreng telur. Maka nanti yang keluar adalah nasi goreng telur. Kalau memasukkan memasak nasi goreng saja, semuanya dia akan keluar di situ. Tapi yang berbentuk nasi goreng seperti itu, ya. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian lihat. Ini gambar apa? Bu, apa ada yang itu, Bu? Yang mana? Yang itu yang bulat-bulat. Ini? Wow. Oh, di rumah Dina ada mesin Ada, ini. Bu, yang bulat-bulat. Iya, ini namanya mesin apa, Din? Itu membersihkan lantai di rumah, Bu. Iya, ini biasanya bersih lantai. Itu ada tempatnya, Bu. Ada tempatnya, terus kami keluarkan. Ada tempatnya, dia membersihkan lantai, Bu. Sudah, oke. Nah, jadi ini juga namanya mesin pembersih lantai. Hanya saja ini dilakukan secara manual. Tapi kalau ini sudah secara otomatis yang menggunakan kecerdasan artifisial. Pintar. Iya, sangat pintar. Ya. Bisa menemui saya nggak sih? Nah, anak-anak, Bu Guru akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ini kelompok Stella, kemudian ini kelompok Rina. Nah, kalian baca dulu instrumennya untuk mengisi lembar kerja kalian. Instrumen itu apa sih, Bu? Instrumen itu perintah. Nah, ini perintah manual, ya. Perintah manual. Bu Lina, Bu bisa baca? Bisa. Bisa kelas 5 bisa baca. Ya kan, Bu? Mana yang nggak bisa dibaca? Bisa, Bu. Oh, iya. Sudah kelas 5 ada minta baca. Sila tidak boleh membuli, ya. Kita harus mengingat peraturan kelas kita. Bahwa belajar di kelas harus saling menyayangi, menghormati, menghargai, no bullying. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Maaf ya, Lina. Rina, kalau ada yang minta maaf harus dimaafkan. Lanjut lagi ya, anak ya. Ini milih yang cerdas sama yang nggak cerdas. Iya, nah di sini kan ada salah satu nih yang nggak cerdas, nah ada yang cerdas. Nah, kamu pilih yang mana nih kira-kira yang lebih cerdas? Oh, yang mana yang cerdas sama yang nggak cerdas? Iya, mana yang masih dilakukan manusia? Ya. Udah, Bu. Baik. Nah, sekarang Bu Guru mau dari kelompok Rina terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Iya, silakan maju ke depan. Ayo Stella,
memilih mana mesin cerdas, mana yang tidak cerdas. Nah, di sini itu ada 5. Ada Google Translate, mesin cuci manual, mobil tanpa sopir, chatbot, sama kipas angin. Yang berikutnya ada chatbot. Chatbot itu mesin cerdas. Itu aku dapatnya lihat kakakku belanja di Shopee Bu. Oh iya iya betul. Tuh dia nanya-nanya ini ukurannya apa, langsung dibalas. Iya iya. Lanjutkan. Terus yang ini Bu, yang keren itu Bu, mobil tanpa sopir. Kasih tahu temanmu mobil tanpa sopir itu bagian mana? Itu masuk mesin cerdas karena kita nggak capek-capek lagi sopir sudah bisa dikendalikan berarti ya Bu. Iya, kita tidak perlu lagi untuk menyetir. Kita tidak perlu lagi mengarahkan ke kanan ke kiri, belok kanan belok kiri. Itu aja Bu. Iya, baik. Sudah selesai? Sudah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, Sela, silakan maju. Untuk kelompok lainnya diperhatikan dulu ya. Di bawahnya ada yang ingin berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompokannya sudah menjawab Bu. Ya, Dari tugasku yang ini namanya Google Translate. Karena kemarin itu kami pernah coba Ibu, namanya bisa dia terkategori cerdas. Bisa mengartikan bahasa lain. ya, betul. Contohnya ketika kita belajar bahasa Inggris. Kemudian ada juga mesin cuci manual Bu. Bagus. Itu tidak cerdas. Kenapa? Itu karena masih dikencet-kencet. Sudah, Sela? Sudah Ibu, cuma tidak bisa dijawab. Tidak apa-apa. Terima kasih untuk saya untuk kelompok ya. Nah, itulah tadi ya anak-anak mengenai kecerdasan artifisial. Nah, coba tadi sebutkan contoh apa saja tadi ya untuk kecerdasan artifisial yang dapat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Coba ya, kita dulu ya. Apa saja tadi? Itu tadi. Aku bersih. Terus lanjut. Ya, Sela? YouTube. Nah, itu ya. Jadi kecerdasan artifisial itu sebuah kecerdasan di dalam teknologi yang terbaru ini sebenarnya untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Nah, guru akan melakukan evaluasi dulu kepada kalian. Akan membagikan soal evaluasi. Ya, dikerjakan. Gak usah lama-lama karena materi kita hari ini tergolong susah atau mudah? Susah, tapi agak-agak Ada agak susah. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan dilakukan. Terima kasih banyak ya anak-anak untuk partisipasinya hari ini. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan kalian hari ini setelah kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial? Menyenangkan Ibu. Menyenangkan? Bagian mana nih yang menyenangkan? Tadi kita membahas YouTube Iya, membahas YouTube. Kalau Lina bagian yang mana? yang ada gambar-gambar tadi. Yang ada di rumahku. Oh, yang ada gambar-gambarnya. Nah, iya. Nah, itu semua adalah alat bantu kita di masa depan yang akan datang. Nah, anak-anak untuk pembelajaran yang selanjutnya nanti kita akan sampaikan lagi di waktu yang akan datang. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga berkah untuk kita semua. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.